Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya Tuhan yang menjadi penolong hidup kita, Dia Allah satu-satunya di dalam Yesus Kristus yang akan menyertai seluruh langkah hidup kita. Baik, kembali lagi dalam renungan rohani kali ini, yaitu terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus adalah salah satu dari 7 jemaat yang pernah ada di Asia Kecil, dan ibu kota Asia Kecil saat itu bernama Pergamus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi di kota Efesus, di mana kota Efesus ini menjadi kota terbesar dan menjadi kota terpenting pada saat itu. Jadi dia melebihi kota-kota yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kota Efesus menjadi kota perdagangan dan juga kota pelabuhan. Nah, artinya saudara dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak aktivitas yang terjadi di kota tersebut. Jual beli dan lain sebagainya terjadi di kota Efesus, dan kita lihat begitu cepat kota ini berkembang, ya, bertumbuh dan menjadi kota yang besar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan yang sama juga, dalam waktu yang sama, ternyata gereja-gereja di Efesus pun mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun ada hal yang mengkhawatirkan juga, karena dalam waktu yang sama itu terjadi juga perkembangan dari sisi penyembahan berhala. Jadi gereja berkembang saat itu, tetapi juga penyembahan berhala juga berkembang. Kita lihat ritual pemujaan kepada dewa-dewa begitu marak terjadi di kota Efesus. Bahkan di kota tersebut terdapat kuil yang sangat megah, mempunyai 127 tiang yang besar dan terbuat dari marmer, dan di dalamnya terdapat patung Dewi Diana yang menjadi sesembahan penduduk kota Efesus. Nah, tentunya ini merupakan satu tantangan bagi gereja, bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang percaya untuk bertekun di dalam Tuhan. Karena saudara, dalam satu wilayah, dalam satu daerah, dalam satu kota, kalau di sana terletak penyembahan berhala atau orang-orang yang menyembah berhala, maka ini merupakan satu tantangan bagi mereka. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, meski situasi tak mendukung, ya, artinya memang mereka menghadapi banyak tantangan, mereka menghadapi banyak rintangan di dalam mereka menjalankan kehidupan spiritualitas mereka, kehidupan rohani mereka, ya. Tetapi kita melihat bahwa jemaat Efesus, mereka tetap giat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, ya. Makanya di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, di situ ada pujian yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Demikian Alkitab mencatat, "Aku tahu segala pekerjaanmu
baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi mereka adalah jemaat yang mampu menjalankan peran bahkan tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita melihat kata jeripaya ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau berjerih lelah. Mereka siap berkorban, mereka siap melakukan apapun demi pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, saudara, mereka bertekun. Nah, ketekunan ini berbicara tentang kesungguhan mereka, kesetiaan mereka dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Ya, berdoa, melayani, bersekutu, dan lain sebagainya. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan secara kasat mata, apa yang mereka kerjakan seperti tak ada cacatnya. Artinya begitu luar biasa, begitu setia mereka bertekun di dalam mengerjakan semua tanggung jawab mereka sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi di ayat 4, saudara, Tuhan memperingatkan mereka dengan keras. Ya, karena ternyata kelihatannya begitu bertanggung jawab, kelihatannya begitu bertekun mereka, kelihatannya begitu berjerih lelah mereka melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mendapatkan motivasi hati yang tidak murni di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Jadi mereka kelihatannya begitu rajin, mereka kelihatannya begitu bersemangat, mereka kelihatannya begitu bertanggung jawab di dalam menjalankan setiap tugas-tugas mereka. Tapi ternyata motivasi hati mereka itu tidak murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mencelah mereka. Ya, Tuhan memperingatkan mereka. Tuhan mulai berbicara kepada mereka bahwa mereka itu telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih pada saat kita pertama kali bertobat. Saat itu kita begitu rindu dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Tapi saudara, seiringnya berjalannya waktu, seringkali kita tidak menyadari kasih kita kepada Tuhan telah memudar karena terjebak oleh rutinitas. Kerajinan beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan tak lebih sekedar aktivitas agamawi tanpa didasari kasih yang bergelora kepada Tuhan. Makanya ini kenapa Tuhan mencela jemaat Efesus, karena semua yang mereka kerjakan itu hanyalah sebuah rutinitas. Ya, mereka melayani, mereka melakukan pekerjaan Tuhan, yang mereka beribadah dan lain sebagainya. Itu hanyalah sekedar aktivitas agamawi yang mereka lakukan, tetapi ternyata tanpa didasari oleh kasih yang murni kepada Tuhan, kasih yang bergelora, kasih yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dan Tuhan menilai bahwa ternyata mereka telah meninggalkan itu. Mereka telah meninggalkan kasih mereka kepada Tuhan dan melakukan segala kegiatan, pelayanan, pekerjaan rohani hanya sebatas aktivitas agamawi semata. Maka dari itu, saya yakin bahwa ini tidak hanya juga peringatan bagi jemaat yang ada di Efesus, tetapi ini juga merupakan peringatan bagi kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, agar supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, mari
kita dasari segala sesuatunya dengan kasih yang berkelora kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita memperoleh pujian, kita memperoleh upah dari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, satu hal yang Tuhan mau adalah bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dan kasihilah Tuhan lebih dari apapun. Puji Tuhan, kiranya renungan kali ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.